我若是能得到一小块深海蓝心，有人和我说唯有深海蓝心可以治好。小心！ Halo guys, welcome back to KD Universe. Guys, bentar guys, Mimi mau tanya nih. Ini ada teka-teki seru yang Mimi dapatkan, yang pasti kalian tuh nggak bakal bisa jawab punya. Oke, mari kita mulai. Aku itu tidak hidup alias bukan makhluk hidup, tapi aku bisa mati. Aku tidak punya sayap, tapi aku bisa terbang. Apakah aku? Ayo, Mimi ulangi sekali lagi ya. Aku tidak hidup alias bukan makhluk hidup, tapi aku bisa mati. Aku tidak punya sayap, tapi aku bisa terbang. Apakah aku? Susah kan? Mimi kasih clue deh. Bentuknya itu bulat guys. Walaupun ada bentuk lain, tapi yang paling dominan itu bentuknya bulat. Ingat ya guys, aku bukan makhluk hidup. Aku bisa terbang, tapi nggak punya sayap. Kalian tebak dulu nih, barang apa yang bulat-bulat tapi bisa terbang dan nggak hidup? Ayo, bingung kan? Bingung keras nih, mikir keras. Ya mau jawab pause dulu ya, karena Mimi mau kasih tahu jawabannya dalam hitungan ketiga. Mari kita mulai. 1, 2, 3. Jawabannya itu adalah balon. Balon kan bukan makhluk hidup, tapi dia bisa mati guys. Bisa mati ketika dia meledak, itu artinya sudah meninggal. Dan balon tuh nggak perlu sayap buat terbang ya kan? Kalian silakan pakai teka-teki ini buat isengin teman-teman kalian atau siapapun yang ingin kalian isengi ya. So mari kita review sedikit dulu buat part sebelumnya, di mana kita semua sudah melihat kelompok Suyang tiba-tiba dihadang oleh dua orang sombong. Suyang diremehkan, Qingshu lah yang disuruh untuk turun tangan melawan mereka. Tapi itu terlalu mudah ya guys. Sampai-sampai mereka berdua dibantai dalam waktu singkat. Selain itu, untuk pertama kalinya kita melihat Lord Suyang memasak. Dia mengeluarkan daging tingkat tinggi, diberikan bumbu super langka seperti nektar buah dan yang lainnya, serta dipanggang menggunakan formasi api tingkat tinggi. Dan hasilnya, dagingnya super duper fantastis. Mantap nih, tapi di akhir muncullah harimau yang ditekan oleh si kakek tua. Apa yang bakal terjadi selanjutnya? So langsung saja kita masuk ke intro ya guys ya. 天蓝宗，徐阳。 Si kakek tua memakan daging buatan Suyang dengan begitu lahap sambil terus bersyukur bisa bertemu dengan orang seperti Suyang karena seumur hidupnya belum pernah memakan daging yang seenak ini. Tapi di satu sisi, si kakek merasa Suyang itu aneh. Tak pemurnian Qi namun menyimpan begitu banyak misteri yang tidak bisa dijelaskan. Kalau dilihat dari sisi Rana memang berada di ranah tahap pemurnian Qi. Tapi kalau dilihat dari sisi kekuatan Qi, sangatlah jauh dari tahap pemurnian Qi guys. Itulah yang membuat si kakek merasa aneh. Tapi ya sudahlah, yang penting kan sudah makan daging enak ya kan? Begitulah pikirnya. Qingshu penasaran apa jangan-jangan si kakek datang ke sini itu juga demi mendapatkan bahan makanan baru. Karena kalau dilihat dari kerakusan si kakek, pasti dia tuh datang cuman ingin coba-coba makan daging baru guys. Dan benar saja, si kakek mengaku dia datang ke sini memang bukan untuk hati biru laut dalam, melainkan demi para monster yang muncul ketika hati biru laut dalam turun ke bumi. Nah jadi guys, ketika harta hati biru laut dalam itu muncul ke bumi, otomatis bakal menarik banyak sekali makhluk lain.
Si kakek itu ingin memanfaatkannya mencoba memakan daging para monster sebanyak-banyaknya. Ada-ada aja si kakek ini ya. Cao Peng aja sampai bingung guys. Ini si kakek malah fokus ke daging. Padahal harta hati biru laut itu adalah harta langka langit dan bumi. Cao Peng mengaku kedatangannya ke sini memang demi harta hati laut biru dalam. Jadi ceritanya istrinya Cao Peng sakit keras dan sudah berada di ujung tanduk. Rumor mengatakan hanya hati biru laut dalam sajalah yang bisa menyembuhkannya. Cao Peng bersedia melakukan apapun asalkan dia bisa mendapatkan hati biru laut dalam. Tapi tiba-tiba gempa pun terjadi. Ternyata itu adalah efek dari muncul sebuah pulau di tengah laut. Ini merupakan pertanda guys, kalau hati biru laut dalam sudah keluar ke dunia. Para praktisi menyadari itu pun segera pergi ke sana. Begitu juga dengan kelompoknya Suyang. Gak heran, selama 10.000 tahun itu, nggak ada satupun orang yang bisa menemukan hati biru laut dalam. Soalnya harta itu tersembunyi dengan sangat baik di dalam pulau yang tenggelam itu. Pertarungan para praktisi merebut harta ini pun dimulai. Salah satunya memperingatkan, jika ada yang berani mengganggunya, bakal dia bantai habis. Tapi muncullah praktisi kuat yang langsung menyerang juga. Sehingga pertarungan antar master pun terjadi. Boleh-boleh nih ya. Tapi si praktisi berkumis jauh lebih kuat. Dia mempunyai teknik pertahanan tubuh emas sampai bisa menghancurkan pedang musuh dengan tubuhnya. Namun, baru mau menyembungkan diri guys, tiba-tiba muncul lagi praktisi lain dan tuer. Yang ini jauh lebih kuat lagi nih. Setiap pertahanannya dihancurkan dengan mudah, bahkan orang-orangnya dibantai habis. Ternyata musuhnya ini sudah berada di ranah setengah langkah alam Yuanshan. Wow, di atas ranahnya Tongtian, kuat sekali. Dia memerintahkan semua bawahannya bagi siapapun yang berani masuk ke dalam pusaran air untuk mencari hati biru laut dalam, maka langsung bantai saja. Gak lama dari itu, muncullah kelompok Suyang yang melihat sudah begitu banyak mayat di sana. Namun tiba-tiba tuer. Mereka pun diserang guys. Sama kedua anak buah pria kuat tadi. Sialnya kedua orang ini sudah berada di ranah Tongtian tengah dan puncak. Ini bakalan sulit. Si Cao Peng masih berada di ranah Tongtian awal. Cao Peng pun segera mengutarakan niatnya, yaitu meminta sedikit hati biru laut dalam untuk menyembuhkan istrinya yang sedang sakit. Kedua orang ini memastikan kalau kelompok Suyang bisa menghibur mereka berdua dengan baik, nanti mungkin bakal dia kasih 1 atau 2 tetes. Si Asep baju merah pun menyuruh untuk menggonggong seperti anjing dan merangkak ke tempatnya. Udah gitu, mesti menjilat sepatunya sampai bersih. Buset. Ini mah bentuk penghinaan penuh guys. Orang pertama yang mereka tunjuk adalah Cao Peng. Sampai-sampai Cao Peng disuruh untuk berlutut secepatnya. Qing Shu sudah muak melihat kelakuan para bajingan ini, sehingga dia pun menerjang. Tapi si kakek segera membantu dengan mengibaskan harta kipasnya sampai membuat si musuh terpental dan tertusuk oleh pedangnya sendiri. Mantap kan? Ternyata si kakek sudah berada di ranah Yuanshan. Pantas lumayan kuat ya. Qing Shu bahkan merasa si kakek ada beberapa sedikit aura yang sama dengan leluhur mereka Suyang. Wow, mungkin artinya ini kakek kuat juga. Tapi Qing Shu menilai kalau si kakek itu masih jauh lebih lemah daripada leluhurnya Suyang, karena Suyang lah yang terkuat.
Tentu membuat si kakek kebingungan dong. Apa benar Su Yang sekuat itu? 你的意思是，老夫比徐兄？ Si Asep yang tidak terima langsung menggunakan teknik terlarang dan menyerang dengan kekuatan penuh. Sang kakek yang berusaha menahan serangan itu auto kebingungan. Teknik macam apa ini? Yang membuat si Asep itu langsung naik ke ranah Yuan Shen tahap menengah. Hampir saja si kakek ketusuk. Untung ada Lord Su Yang. Teknik yang Asep gunakan ini adalah teknik terlarang yang bakal membuat penggunanya menjadi sangat kuat dalam waktu sebentar. Tapi resikonya itu bakal meninggal guys setelah waktunya habis. Dengan mudah Su Yang pentalkan dan tuar. Meledak hilang jadi debu dia. Dari situlah si kakek langsung ingin belajar sama Su Yang. Gimana caranya Su Yang menyembunyikan kekuatan ranah seperti itu? Tidak pernah menyangka Su Yang tak pemurnian Qi tapi begitu kuat. Gak heran si kakek curiga sama si Su Yang waktu awal-awal guys. Soalnya Su Yang itu aneh ya. Ranahnya kan paling rendah, tapi kok kekuatannya kuat banget. Su Yang memastikan dia tuh tidak menyembunyikan ranahnya. Si Cao Peng sampai ingin tahu siapa sebenarnya Lord Su Yang satu ini. Gimana caranya seorang tak pemurnian Qi itu bisa mengalahkan ranah Yuan Shen yang jauh lebih tinggi? Ini cuman asumsi Mimin ya. Apa jangan-jangan di zamannya Su Yang tak pemurnian Qi itu alias ranah paling rendah memang sudah sekuat itu guys. Nah menurut Mimin 100.000 tahun lalu di zamannya Su Yang, ranah tak pemurnian Qi-nya itu merupakan ranah paling kuat di dunia mereka. Kalian ingat kan ketika seorang praktisi melewati ranah tak pemurnian Qi, mereka itu bakal naik ke alam atas guys. Seperti teman-temannya Su Yang, gurunya Su Yang dan yang lain-lainnya. Jadi menurut Mimin, ranah tak pemurnian Qi di zaman mereka itu adalah yang paling kuat di dunia mereka. Nah, karena ranah itu paling kuat sebelum bisa naik ke alam atas, jadi kan kalau dibawa ke zaman sekarang, otomatis menjadi yang paling kuat. Mimin sih mikirnya kayak gitu ya. Tapi belum tentu juga, itu sekedar teori saja guys. Ya, masih pendapat aja sih. Namanya Tonghua akan menyimpan banyak misteri ya. Film itu menyimpan banyak misteri. So kalian jangan kemana-mana dulu dong. Karena spoiler di episode selanjutnya bakalan seru. Gak percaya? Coba nonton aja deh. Jadi guys, buat part 28 episode 30 di hari Sabtu nanti bakal muncul satu kelompok yang beranggotakan 3 orang. Mereka semua menggunakan jubah biru. Bakal mencoba menghadang kelompoknya Su Yang. Ketiga orang ini kuat-kuat loh. Mungkin sudah ada di ranah tahap Yuan Shen dan Tong Tian. Master lah ceritanya. Nah yang bakal bertarung adalah Qing Shu, Cao Peng dan si kakek tua. Melawan ketiga berjubah. Sungguh sengit pertarungannya guys. Bisa dibilang kemampuan mereka bertiga ini sangat mumpuni. Sementara Lord Su Yang kemana Min? Yes, dia pergi mencari hati biru laut dalam. Dan pada akhirnya ketemu juga sih. Namun, di akhir itu bakal ada sosok seorang wanita. Siapa itu guys? Apakah itu Pai Lian Sui si muridnya Su Yang yang berhasil selamat? Tapi setahu Mimin, dia tuh gak selamat. Walaupun murid-murid sekte roh laut tidak pernah mengatakan kalau guru besar mereka sudah meninggal ataukah belum, yang dimana itu menunjukkan masih belum pasti kematiannya. Tapi Mimin yakin harusnya sih udah meninggal ya. So kita bakal lihat lagi nanti di hari Sabtu. Jadi penasaran nih Mimin nih sama sosok di akhir spoiler. Kalau bener Pai Lian Sui auto bergoncang dah. Selesai dulu untuk part 27 Lian Qi Shuanian 100,000 of Refining Qi atau 100.000 tahun pemurnian Qi, dan update lagi nanti untuk part-part selanjutnya pastinya hanya di sini KD Universe. Thank you buat kalian semua udah nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu ya. Mimin mau pamit undur diri dulu.
kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke, kalau gitu, see you guys.